Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Pada surat Al-Imran ayat 131. Wattaqun nar, dan berhati-hatilah kalian, lindungi diri kalian dari neraka, allati uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Lihatlah di sini firman Allah Azza wa Jalla, disebutkan di situ bahwa neraka allati uiddat, neraka yang telah disiapkan, dengan fi'il madhi. Seperti yang kita tahu ketika kita belajar bahasa Arab, apa makna fi'il madhi? Sudah disiapkan, sudah ada. Pada ayat berikutnya, beberapa ayat berikutnya, ayat yang ke-133, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju maghfirah dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seperti luasnya langit-langit dan bumi, allati uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin, Allah telah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sama, uiddat, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berurutan Allah sebutkan hal ini, semuanya dengan fi'il yang sama, fi'il madhi. Maka dari itu Ahlussunnah berkeyakinan betul-betul sudah ada. Bukan hanya ini, hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain, seperti yang kita ketahui dari beberapa riwayat. Misalnya Nabi SAW ketika itu duduk bersama para sahabatnya, kemudian mendengar suara yang mengerikan. Nabi katakan, tahukah kalian suara apa itu? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu suara batu yang dilontarkan di neraka sejak 70.000 tahun kalau nggak salah, ingat saya. Sekarang baru nyampe di qar, di landasannya, di keraknya paling bawah. Itu suaranya. Nah, naudzubillah min dzalik, betapa dalamnya neraka. Semuanya penuh dengan siksaan. Yang kita ambil dari hadis itu terkait dengan pembahasan kita, kalau begitu neraka jelas-jelas sudah ada. Begitu pula tentang surga. Bukankah Nabi bercerita, ya, perjalanannya masuk ke dalam al-jannah, ketika diajak malaikat sampai di sana beliau melihat seorang wanita. Kemudian ditanya, kamu punya siapa? Saya adalah milik Umar bin Al-Khattab. Kemudian Nabi segera pergi, ingat akan kecemburuan Umar radhiyallahu anhu. Di saat yang lain Nabi mendengar suara terompahnya Bilal. Sami'tu khashkhashataka fil jannah. Wahai Bilal, aku dengar suara terompahmu di dalam surga. Apa yang kamu lakukan? Oh, saya sholat 2 rakaat setiap setelah berwudu. Ya. Kemudian Nabi melihat suatu tempat yang begitu tinggi dan begitu indah. Nabi katakan, ini tempatnya siapa? Ini adalah tempatnya engkau, dan engkau pasti memasukinya. Saya ingin masuk, kata Nabi. Kalau sekarang tidak, tapi nanti kamu pasti memasukinya. Ya, itu yang namanya al-wasilah. Nah, ini semuanya menunjukkan betul-betul al-jannah sudah ada. Nabi telah memasukinya. Dan neraka juga, kata Nabi SAW, ittala'atu 'alan nar, aku melihat neraka. Fara'aitu aktsara ahliha nisa, maka aku melihat ternyata kebanyakan penduduknya nanti adalah kaum wanita. Ya. Begitu pula Nabi melihat al-jannah, dan aku melihat aktsara ahliha al-fuqara, kebanyakan para penduduknya adalah orang-orang yang fakir.
Semuanya menunjukkan apa yang tadi disebutkan, bahwa al-jannah wan nar telah ada. Adapun alasan orang-orang Mu'tazilah, kalau sudah ada percuma, sia-sia, itu kan akal-akalannya kalian, wahai Mu'tazilah. Ya. Sama sekali tidak ada unsur abath, kesia-siaan ketika al-jannah wan nar sudah ada sekarang. Karena apa? Terus Allah Azza wa Jal melakukan sesuatu pada al-jannah, menambahi apa yang Allah inginkan di dalam surga tersebut. Kemudian bagi kita sendiri sebagai hamba-hamba Allah, ketika kita tahu bahwa surga sudah ada, membuat kita lebih semangat. Kita tahu neraka sudah ada, membuat kita semakin takut. Jelas dalam tarbiyah kaum muslimin juga bermanfaat telah adanya surga dan neraka itu. Lebih-lebih terkait dengan al-jaza, balasan. Sejak sekarang sudah ada yang diberi balasan dengan surga atau neraka, walaupun nggak masuk dalam arti sebagaimana nanti di akhirat. Bagaimana itu? Kita tahu bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arwah kaum mukminin, mereka itu adalah burung-burung di dalam surga. Arwah syuhada juga seperti itu, bi hawasili tairin khudrin. Ya. Mereka berada di burung-burung yang berterbangan di dalam surga. Sudah ada faedahnya. Bukan abad, bukan sia-sia. Mereka juga yang mesti diadab sejak di alam kubur. Sudah dibukakan untuknya pintu neraka. Sehingga sampai ke alam kuburnya panasnya api neraka. Hawa api neraka itu. Mereka sudah merasakan. Sebagaimana yang mendapatkan al-jannah sejak di alam kubur, diperlihatkan untuknya tempatnya di dalam surga. Dan sudah merasakan bagaimana nikmatnya hawa-hawa surga. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi dengan demikian maka kita ketahui betapa lemahnya keyakinan orang-orang Mu'tazilah, bahkan keyakinan mereka keyakinan yang sesat ketika mereka mengatakan surga dan neraka belum ada. Kalau sudah ada itu artinya sia-sia. Dan kita tekankan sekali lagi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-jannah wan nar, keduanya telah ada. Dan keduanya la tafnayani abada, juga tidak akan binasa selama-lamanya. Nah, ini perkara berikutnya yang juga wajib kita imani tentang al-jannah wan nar, bahwa keduanya juga la tafnayani abada, keduanya tidak akan hancur selama-lamanya. Karena Allah Azza wa Jalla menghendaki demikian. Bagaimana kekal? Dia akan makhluk, ya, karena Allah menghendaki seperti itu. Dan beda kekalnya Allah Azza wa Jalla dengan kekalnya makhluk. Kekalnya Allah Azza wa Jalla adalah yakni dengan zat Allah Azza wa Jalla. Adapun kekalnya makhluk karena dikekalkan oleh Allah. Allah menghendaki begitu. Kalau tidak, ya tidak terjadi. Tapi Allah menghendaki sebagaimana Allah beritakan bahwa keduanya terus berlangsung. Maka kita pun meyakini kekekalan al-jannah wan nar. Ahibati fillah rahimakumullah. Dulu di antara kelompok sesat dalam bab kekekalan surga dan neraka adalah orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah ini meyakini surga dan neraka tidak kekal. Ya, suatu saat nanti akan hancur. Dan masih juga ada perincian dalam pandangan orang-orang yang sesat tentang surga dan neraka ini. Intinya bahwa tidak kekal.
kita katakan bahwa ini pendapat yang batil, sesat, bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dan yang meyakini seperti itu tahu menentang Quran dan Sunnah jelas kekufuran, merupakan keyakinan kufur. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, yang cukup mengherankan ternyata keyakinan Jahmiyah yang seperti itu batilnya, ternyata di masa kita ini ada yang mewarisi. Ya, dan ternyata bahkan di Indonesia ini ada yang mewarisi. Karena ada buku yang terbit dengan judul Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Ya. Nah, ini betul-betul mengagetkan. Kok ternyata ada yang masih mewarisi keyakinan Jahmiyah, bahkan di Indonesia ini, bahkan menulis buku dan menerbitkannya dengan judul seperti itu, Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Subhanallah. Ya. Muslimin sejak kanak-kanak masyarakat kita walhamdulillah telah mengetahui surga dan neraka dan meyakini secara umum kekalnya keduanya. Bagaimana kemudian ada orang yang malah memilih keyakinan orang-orang Jahmiyah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin a'azakumullah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh penulis bahwa surga merupakan thawabun li auliyaihi. Surga yang Allah ciptakan tersebut merupakan pahala bagi para wali-wali Allah. Pahala bagi wali-wali Allah. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka lah yang akan mendapatkan al-jannah. Lihatlah beberapa ayat yang menerangkan tentang surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang beriman, yang menjadi wali-wali Allah. Pada surat Ali Imran tadi, setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar orang-orang musara'ah bersegera menuju maghfirah dari Allah Azza wa Jalla dan surga, Allah katakan alladzina yunfikuna fis sarra, surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak fis sarra, dalam keadaan mereka senang, dalam keadaan mereka lapang, wa dharra, dalam keadaan mereka kesempitan, tetap juga mereka berusaha berinfak. Wal kadhiminal ghaidh, mereka yang menahan kemarahan, tidak melampiaskan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, inilah para aulia Allah, orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, mereka akan mendapatkan al-jannah. Lihat pula pada surat yang lain, Al-Hadid, ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kalian menuju maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. U'iddat, yang telah disiapkan lil ladzina amanu billahi wa rusulih, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim,
dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 108, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Al-Firdaus sebagai tempat singgah mereka, tempat tinggal mereka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nah, inilah al-jannah. Adapun di sana juga ada ayat-ayat yang lain, seperti dalam surat An-Naba surat 31 sampai 37, dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain. Adapun an-nar disebutkan oleh penulis, wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi. Adapun neraka maka hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah, hati-hati dari perbuatan maksiat, na'udzubillah min dzalik. Nerakalah yang disiapkan untuk mereka yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat beberapa ayat di mana Allah Azza wa Jalla berfirman padanya menerangkan tentang hal ini. Pada surat Ali Imran tadi 131, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Hati-hati kalian dari neraka. Hindari neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang kafir. Jadi neraka adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka yang kafir. Pada surat Ghafir ayat yang ke-46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka itu yu'raduna 'alaiha, mereka didekatkan kepada neraka. Ghuduwan wa 'ashiyya, di petang dan di pagi dan petang hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti ketika bangkit hari kiamat, adkhilu ala fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun dan para pengikutnya kepada azab yang sangat keras, asyaddal adzab. Inilah neraka, disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sejak di alam kubur, Fir'aun dan pengikutnya sudah merasakan bagaimana panasnya neraka. Yu'raduna 'alaiha, ditampakkan kepada mereka neraka dan mereka merasakan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "Idza mata ahadukum fa innahu yu'radu 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi." Bila seseorang di antara kalian mati, fa innahu yu'radu 'alaihi maq'aduh, maka diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya nanti. Bil ghadati wal 'ashiyyi, di pagi dan petang hari. Fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia ternyata min ahlil jannah, termasuk penghuni surga kelak, maka akan diperlihatkan baginya al-jannah, tempat tinggalnya kelak di surga. Wa in kana min ahlin nar, tapi kalau dia kelak menjadi penghuni neraka, sejak di alam kuburnya sudah ditampakkan tempat duduknya, tempat tinggalnya nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Betul-betul mengerikan ya, kalau kita berpikir, kalau kita merenungi hadis-hadis seperti ini ya. Ketika kita nanti meninggal dunia, entah kita mau jadi yang mana. Na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah minan nar. Nah,
Ahibati fillah rahimakumullah. Ini menunjukkan seperti yang tadi disebutkan, benar-benar al-jannah thawabun li awliya'i. Surga betul-betul sebagai pahala dan balasan bagi wali Allah sejak di alam kubur sampai nanti di akhirat mereka akan merasakan. Neraka juga seperti itu. Hukuman bagi para ahli maksiat sejak di alam kubur mereka sudah merasakannya dan nanti di akhirat kelak. Disebutkan pula di dalam hadis yang lain juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bagaimana ngerinya neraka yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi mereka yang bermaksiat. Qala sallallahu alaihi wasallam ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya rabbi akala ba'di ba'dha فجعل لها نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. Neraka mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, wahai Rabbku, sebagian aku memakan sebagian yang lain. Nah, ini dahsyatnya neraka. Saking panasnya, sebagiannya menghancurkan yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan untuknya dua nafas. Satu nafas fisyita pada musim yang sangat dingin, dan satu nafas pada musim panas. Fasyiddatu ma tajiduna minal bard, yang kalian dapati dari dinginnya neraka yang sangat dingin itu, ya, fasyiddatu ma tajiduna minal bardi min zamhaririha, yakni hawa yang kalian dapati paling dingin di dunia ini itu sebagian daripada dinginnya api neraka. Jadi di neraka itu bukan hanya siksaannya berupa panas, tapi juga ada yang sangat dingin sekali. Dan dingin yang sangat dingin itu juga menghancurkan. Ya, bukan hanya panas yang menghancurkan. Dingin yang sangat dingin sama, juga menghancurkan. Wa syiddatu ma tajiduna minal har, dan apa yang kalian dapati dari panas di dunia ini yang sangat panas, itu min samumiha, dari hawa-hawa panasnya neraka. Ikhwan fillah azakumullah, ini sebagian dari gambaran yang Nabi terangkan kepada kita tentang an-nar, neraka. Dan ini tentu sangat bermanfaat bagi kita untuk melembutkan kalbu kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita semakin terdidik dengan hadis-hadis seperti ini. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah bahwa tidak ada faedahnya telah adanya surga dan neraka itu. Pada akhir keterangan penulis rahimahumullah tentang bahwa neraka itu hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat, illa man rahim, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau begitu untuk ahlun nar pada dasarnya mereka untuk masuk neraka dengan maksiat. Tapi illa man rahim, kecuali yang Allah rahmati, ada kemungkinan Allah memberikan rahmat kepadanya sehingga dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu di sini untuk auliya Allah, wali-wali Allah, thayyibun, orang-orang yang baik, ketika betul-betul mereka itu baik sesuai dengan syariat dan ikhlas, pasti masuk ke dalam al-jannah, pasti dapat apa? Balasan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak mungkin kebaikannya tiba-tiba dihilangkan kemudian masuk neraka, tidak mungkin. Ya, tentunya semuanya dengan apa? Keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, karunia dari Allah Azza wa Jalla.
Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, orang yang amalnya baik. Ya. Jadi mereka yang berbuat baik pasti asal apa? Sesuai syariat dan ikhlas, pasti masuk ke dalam al-jannah sebagai pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi ini karunia dari Allah. Tapi mereka yang maksiat, apakah pasti masuk neraka? Belum pasti. Masih ada peluang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perbedaannya. Dan ini menunjukkan apa? Besarnya kemurahan Allah kepada hamba-hambanya. Kalau yang berbuat baik, sudah pasti masuk surga. Yang berbuat jelek, belum pasti masuk neraka. Luar biasa. Padahal kalau kita perhatikan orang yang berbuat baik, coba dihitung seberapa kebaikannya. Masing-masing kita ketika berbuat baik, ternyata kebaikan kita itu sedikit sekali. Tapi Allah perbanyak dengan banyaknya pahala. Satu perbuatan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 10 pahalanya. Bahkan bisa jadi sampai 700 kali lipat. Apalagi di musim-musim tertentu, di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dilipat gandakan lagi. Begitu pula di tempat-tempat tertentu, di Madinah, di Makkah, dilipat gandakan lagi. Betapa murahnya, betapa besarnya kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Amal kita sedikit, tapi diberi pahala banyak, dan tidak Allah sia-siakan, dan pasti mendapatkan balasannya. Tapi ketika berbuat jelek, Allah tidak memberi kepadanya dosa kecuali sesuai dengan kejelekannya. Satu perbuatan dosa, ya satu dosanya satu. Satu maksiat, satu dosa. Ya, tidak dilipat gandakan. Ini pun masih mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Masih mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fillah azakumullah, tapi jangan sampai orang itu tertipu dengan angan-angan, mengharapkan Allah pemurah, Allah pengasih, akhirnya menyepelekan. Akhirnya justru kejelekannya yang sudah catatannya cuma 1 lawan 1, satu kejelekan, satu dosa, bisa mengalahkan kebaikan yang dilipat gandakan. Karena apa? Sebagiannya menyepelekan, sebagiannya menganggap enteng, menganggap remeh, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya banyak berbuat kemaksiatan. Nah, jadi seorang mukmin itu sifatnya, walaupun mereka beramal, tapi mereka takut. Kalau orang munafik, walaupun tidak beramal atau amalnya sedikit, tapi santai-santai saja, nggak merasa takut, merasa bakal selamat. Ya, ini justru yang membahayakan. Ini justru yang mengkhawatirkan. Karena ketika seperti itu justru akan semakin banyak jatuh dalam kesalahan, dan mungkin Allah Azza wa Jalla tidak akan memaafkan. Kalau yang munafik benar-benar, ya munafik benar-benar kafir dia. Tapi orang-orang yang punya sifat-sifat kemunafikan ini, ya masih muslim tapi punya sifat-sifat kemunafikan, ini ya, menyerupai sifat-sifat mereka orang-orang munafik, sehingga juga remeh. Ya, meremehkan, menganggap remeh urusan-urusan ini. Ala kulli hal, ini kembali kepada keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan hukuman yang Allah siapkan bagi orang-orang yang maksiat. Masih ada peluang untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengingatkan pembahasan kita yang sebelumnya,
Disinilah perbedaan antara Ahlussunnah dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan yang dosa pasti masuk neraka. Diampuni apa tidak? Tidak, pasti masuk neraka. Pasti dihukum. Tidak bisa tidak. Ini orang Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi Ahlussunnah mengatakan seperti yang dikatakan di sini. Mereka berbuat dosa diancam masuk neraka, tapi belum mesti masuk neraka. Masih ada peluang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengampuni kita semuanya. Ikhwan fillah azakumullah. Berikutnya, was-siratu haqq. Dan as-siratu haqqun. As-sirat ini maknanya jembatan. Maksudnya adalah jembatan yang ada di atas neraka Jahannam. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, meyakini adanya as-sirat. Was-siratu haqqun, dan sirat hak. Ya. Dan ini bagian daripada iman dari segala sesuatu yang di akhirat wajib kita imani, termasuk ini, yaitu as-sirat. Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Tsumma yudhrabul jisru 'ala jahannam." Kemudian diletakkanlah jembatan di atas jahannam. Nah, inilah yang dimaksud dengan as-sirat. Ya. Semua akan melewati jembatan ini. Yang mukmin, yang kafir, yang saleh, yang taleh, semuanya akan melewati. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat pada surat Maryam, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Ini merupakan ketetapan yang sudah diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum mukminin akan Allah beri kemudahan. Bagi kaum mukminin akan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwa Jahannam, neraka yang sangat mengerikan. Bisa kita bayangkan bagaimana orang melewati di atas Jahannam. Kalau kita berjalan di atas sebuah jembatan, di bawahnya jurang yang sangat dalam, sudah begitu ngeri, ya, jurang. Takut-takut jatuh, ya. Bagaimana kalau ternyata di bawahnya itu adalah Jahannam? Kalau jatuh terus bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Sangat mengerikan. Makanya para nabi saja